Assalamualaikum. Wah, papa ini Ngopi Pak, ngopi. Masya Ngopi tak Pak? Allah. Ngopi belah. Ngopi. Ngeten iki Pak. Ngolah pikir lama. Teh mboten napa-napa. Bikin sendiri po? Oh iya, niki kopi Lampung. Dicopot lah ben enak. Boleh? Boleh, kita ngopi santai. Siap. Nah. Ben kemepiar Pak. Siap. Niki Mas kang pundi? Dari rumah, tapi kajian dulu tadi. Terus Oh. Anu Yasir di dekat rumah, di kampung. Rutin sih, 2 Iya. minggu sekali, Selasa. Gitu. Banyak Pak. Lumayan lah, ya alhamdulillah bisa kalau sama orang kampung tadi ada mungkin 40-an. Iya. Alhamdulillah. Lah, napa enggak hujan ini? Enggak, tadi berangkatnya ke sini udah enggak hujan. Nggih. Alhamdulillah yang penting. Nah, ini nggak tahu nih nanti gulanya pas atau enggak. Buat ngerti ya ta? Apa? Enggak. Sendok siji berjamaah. Belum di muter. Lu dereng. Man. Pak Anto. Ini kan kita ceritanya ya seperti inilah kondisinya di kampus jalanan, apalagi jenengan inget nggak awal-awal kita ketemu tuh? Kapan ya? 2000 berapa tuh? Tapi yang pastinya di DS, Mas. Nah, Di DS waktu kita DS? Iya. Dari Solihin, Nah. Ustaz Abdu, nah, Daurah itu. daurah apa ya ini kan? Oh, subhanallah. Ya, itikaf lupa saya itikaf. Ah. Itu ada Antum, ada Mas Marianto juga, Gunung Kidul itu ya. Awal-awal ya karena saya orang pendatang. Ya, Maksudnya pendatang? ya kan pindahan. Anak itu dari Sidoarjo. 6 tahun yang lalu. Nah, itu pindah ke sini karena ya banyak hal lah, tapi yang pasti awal apa ya? Awal kehidupan yang baru bagi anak dan keluarga. Sebentar. 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun dari berarti tahun 2015 2015 masuk Jogja. masuk Jogja. Terus ke DS-nya DS-nya itu langsung kita ketemuan tuh iya, 2015. iya. Anak udah kenal DS berapa tahun sebelumnya karena waktu itu di Sidoarjo itu Anak juga sama teman-teman di Lajah Dakwah itu sering giat sama DS ngirim bantuan. Oh. Jadi udah kenal dulu sama Ustaz. Akhirnya 6 tahun kemarin pindah mutlak Jual semua yang di Sidoarjo. Udah sini. ngapain Pak? Dicuci gudang sama Allah. Dicuci di laundry. Masalahnya apa? Boleh tahu masalahnya? Apa ya? Nah, Sedikit cerita lah ya. iya. Anak itu usaha dari tahun 97 selama masih kuliah itu mulai jual pakaian dan aksesoris dari Jogja. Dagadu. Oh. Tahun 97 itu di Sidoarjo. Ya, Nah. Dagadu. Anak ke Kasongan ini di Gerabah itu juga mulai itu. Jadi anak jual dagadu plus sama gerabah-gerabah. Nah, itu. Nah. 97 lalu berkembang sampai tahun 2000 anak nikah. Nikah tahun 2000, anak mulai masuk ke clothing, ke distro. Oke. Nah, Di clothing itu mulai kenapa tertarik itu? Ya memang itu trennya dulu. Tapi alhamdulillah kok setiap kali anak usaha ngawali gitu. Ngawali pionir gitu loh. Oh. Dulu waktu itu Dagadu belum ada di orang berani jual dari Jogja keluar, anak udah jualan. Duluin booming. Lalu clothingan, distro. Belum ada yang jualan pakaian-pakaian distro di luar dari Bandung dan sebagainya. Anak jualan dulu, booming. Duluin gitu loh. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu. Enak no berarti. Ya. Enak lah waktu dulu saya apa ya? Taunya yang penting halal. Enak, ngasilnya alhamdulillah. Berapa tahun itu? Nek total dari berarti di distro ya? Ya. Distro tok itu nyemplung berapa tahun? 97 berarti 2000 2015 berarti 18 tahun. 18 tahun. Hasilnya apa di 18 tahun? Apa dapat tanah berhektar-hektar atau apa mungkin di Alhamdulillah ya nikah
dari nol bisa punya rumah, bisa Hmm. punya mobil, bisa ngumrohkan orang tua, ya macam-macam lah ya. Iya. Seperti Ah. itu. Ya. Tapi ya tadi memang kena usaha itu karena tanda kutip kan di distro itu kan hubungannya kan ya istilahnya ya anak-anak muda. Ah. Anak-anak muda itu ya tahunya ya yang penting gaya. Hmm. Lalu capek juga, capeknya karena kan kita harus ngikuti tren. Oh. Tiap hari kan mentelengi TV. Ah. Apa di koran apa yang lagi tren apa kita ngikutin. Mulai dari aksesoris sampai pakaiannya, kacamata, bahkan anting tinde gitu. Wih, Waduh, kaosnya sampai sepatu, sendal. Bahkan dulu itu juga apa ya istilahnya ngikuti tren yang lagi senengin orang-orang itu. Saya boneka juga, Shinchan, Teletubbies. Wah, lucu-lucu tuh. Nah itu kan dulu banyak ketemu laki-laki yang aduhai suka beri hadiah sama yayangnya. Kita masuk ke area itu juga. Jadi distro pun kita juga jualan bunga, jualan boneka. Yang tren apa kita sikat semuanya. Pokoknya seperti itu. Sampai jadi berapa toko tuh, Pak? Sempat sampai 6 6 toko. 6 toko. 6 distro. 6 distro sampai ada di mall juga. Wes. Itu pakai VW yang mirip Dagadu. VW mobil VW itu. kombi. Heeh. Ya kita desain sedemikian rupa seperti Dagadu. Ya kita mengcopy paste aja. Dulu sana anak kan juga gitu, lihat, tiru, amati, modifikasi. Ah. Ya wis. Karyawannya berapa tuh? Oh kalau karyawan keluar masuk kalau totalnya sih waktu ya tuh habis di angka 40-an. Kerek. 40 orang. Dan banyaknya rata perempuan. Ah. Ya, gitu. Nah kan asik tuh, Pak, berarti usahanya. Ya dulu asik, tapi kan kita kan belum berilmu secara utuh seperti sekarang istilahnya mana yang halal, mana yang subhat, mana yang haram, kan nggak tahu. Yang penting saya nggak nipu, saya jual apa adanya, ya kita anggap itu halal. Nah, ntar dulu. Itu kan udah 18 tahun tuh pas bikin usaha itu ya. Ya. Lah ketemunya ilmu itu tuh di Sidoarjo sana. Ilmu apa ini dulu? Ya kok lah kenapa berhenti itu? Oh kan? gitu, iya. Anak cerita. Tahun 2000. Ntar dulu Pak, menarik nih. Oke. Sambil ngopi Pak. Siap. Biar no ambune kopi Lampung loh Pak. Nah, Bismillah. mantap pas. Wakeh Pak Sule. Enggak apa-apa. Kita nunggu kopi-kopi yang lain. Pripun Pak? Itu tadi. 2000 apa ya? Saya ingat tuh 2000 ibu meninggal itu di 2012 ibu saya meninggal. Sebelumnya anak sudah dikenalkan di 2010-an. 2010-an lah sudah tahu-tahu sedikit-sedikit tapi anak enggak peduli. Pertama kali yang kena ngajak apa yang belajar yang masuk sunnah itu bapak saya. Beliau sering rajin ke kajian, setiap pulang itu ngeresum apa yang beliau dengar. Wih. Itu kertas, sampai sekarang kertas simpen tuh banyak sekali tulisan beliau. Setelah itu difotokopi, dibagi-bagi ke anak dan mantu. Termasuk jenengan. Anak nggak anggap. Wih. Cuek. Ya kok anak pikir kan ya sudah, yang penting bisa sholat. Ya sholat jangan menunggu lah. Sholat, bisa ngaji seadanya, jadi orang apik, selesai. Saya pikir ya Islam begitu aja gitu loh. Nah, itu habis itu tapi beliau nggak sampai luntur lah. Terus alhamdulillah yang klik pertama kali istri Ana. Istri Ana beliau diem cari tahu kajian sendiri katanya ketemu satu kelompok kajian untuk ibu-ibu sana, alhamdulillah dibimbing, akhirnya pelan-pelan ngajak Ana sih nggak mau pertama kali ya. Kelihatan nakalnya. Masya Allah. Terus. Ya nggak mau, nggak us. Yang penting anak bisa kerja, anak ngasih istri, anak, udah. Ya penting anak sholat itu aja. Sholat pun ya kadang di rumah, kadang di masjid, ya udah semau kita. Gitu loh. Ya wes. Terus itu suatu ketika kau bilang dijebak. Dijebak. Anterin dong gitu. Anterin dong. Masuk aku ke kajian nggak ditemenin sama bapak doang. Ya udah akhirnya
Ya kalian ya sekali ikut itu. Masuklah ke rumah teman itu yang mengadakan kajian itu bukan di masjid, di rumah. Pagi duduk di depan sendiri dekat ustadz, dan pas kok ada kata-kata ustadz yang membuat anak itu langsung kayak ketampar gitu. Kaget, ternyata masuk surga itu nggak butuh hanya itu gitu kan. Anak pikir, nah setelah itu pulang itu anak ngomong sama istri, insya Allah lah anak mau ngaji, tapi ya minta tolong dibimbing sama bapak gitu. Ya udah, akhirnya anak pelan-pelan ke masjid. Cuma aja tadi macam-macam ke masjid ya, lihat anak langsung ke masjid yang nyunah karena dekat rumah. Alhamdulillah. Kebenarannya itu ya. Ya seperti maba masjidnya. Jaraknya cuma 3 menit 4 menit dari rumah. Itu. Jadi ya udah anak ke situ sholat apa namanya sholat di sana kan panjang-panjang bacaannya. Bahkan sampai kalau Ramadan tuh sholat tarawih itu ikut yang malam, yang jam 1:30 malam. Marah akan kembang kapan nggak mau itu nggak mau lagi. Ya udah terus tapi ya alhamdulillah suatu ketika masjid itu butuh lajnah dakwah ketua, karena bapak kan pengurus itu, bapak saya istilahnya apa tuh, takmir ya? Ya takmir, kesepuan juga di situ itu. Anak sebelumnya juga pernah masuk ke multi level. Mundur sedikit, multi level. Oh iya. Ya sempat. Selain main distro, multi level. Iya, anak pikir kan impiannya kan passive income. Kan gitu kan. Mau kerja lagi. Nyalek gubernur ya. Ya udah. Ketahuan tahu di multi level, ternyata malah sama teman-teman itu di Mas itu diajak gabung untuk di kegiatan dakwah. Lah anak bilang, anak punya apa loh? Mas Anto kan udah biasa ngurusin orang-orang, bikin acara dan sebagainya. Ya saya malah dijadiin ketua. Nemu kan? Ketua nggak punya ilmu apa-apa. Sebenarnya saya itu baru ngaji, nggak tahu apa-apa, suruh jadi ketua. Yang penting udahlah jalan aja. Akhirnya ya situ, dari mulai sedikit-sedikit itu anak banyak belajar banyak, sampai hal-hal ternyata ini dilarang itu. Semakin tambah ilmu karena kan sering ketemu ustadz nemenin daurah, safari dakwah, ustadz hibar, layani mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ustadz. Ya jadi malah kita ilmunya penuh. Itu merasa dijebak. Ya sebelumnya kan dijebak taunya. Gitu. Oke. Nah, itu, ya udah terus sampai akhirnya memutuskan banyak hal. Ustadz setiap kali pulang itu kita ngomong, Ustadz mampir dong ke distro. Kan belum tutup distronya. Iya. Distro. Nyari mau tak kasih oleh-oleh gitu. Kasih jaket. Ustadz masuk jepret. Jualan apa mas? Maksudnya Ustadz, ini kok kabarnya gini-gini, ke Matapora, malu hidup, lo kok anak tindik, lo kok anak you can see, celana pendek, aduh saya bilang gitu, ampun, nggak boleh mas kayak gini, nggak boleh, ya, lalu gimana, ya ditinggalkan gini, waduh tat, ini yang laku tat, omset terbesar dari sini, gimana tat? Tapi ya sih, Allah sudah menentukan yang lain kan, ya ditunjang sama istri. Itu juga terus menguatkan di belajar agama, bahkan sampai akhirnya suatu ketika karyawan-karyawan kita yang perempuan tuh wajib berjilbab panjang. Wah, geger ambil putusan itu ya. Geger. Orang-orang kaget. Masuk pertama kali sering ke distro. Ini distro apa jual baju muslim gitu. Kaget toh? Panjang. Untung belum pakai niqab. Tapi udah panjang, udah syar'i. Gitu. Musik ditinggal semuanya, diisi murotal. Ya wes, anak muda-muda masuk kaget, tapi ya mereka tetap beli. Udah, tapi ya sudah mulai terasa turun omset, turun. Maaf nih, pernah omset usaha itu tuh paling gede itu tahun dulu zamannya tahun apa ya dulu, tahun berapa 2005-an 2006 itu fullnya kita pernah omset
tahun itu ya Hah. di 300-400 juta sebulan. Mantap. Sebulan itu. Sebulan. Wih, sih. Lebaran itu semuanya masya Allah itu. Hmm. Wah, benar-benar. Itu lepas dari MLM lo ya? Hanya distro aja Iya, ya? MLM belum itu. Masuk MLM tuh saya tahun segitu. Hmm. Itu MLM tuh tahun 2008 seperti itu. Nah, karena itu luar biasa ya. Ya, itulah Ah. awal-awal. Akhirnya dijebak ngaji, ya kan? Dijebak ngaji lewat istri juga, kajian, kan usaha masih jalan tuh. Ya, Ya. Terus merubah sikap apa tuh karyawannya, mulailah menurun. ya. Itu tuh karena konsepnya berubah. Saya berubah. Terus kan tetap bisa di Sidoarjo tetap. Iya. Nah, Ya, pertimbangannya terus ngapain kok malah ke Jogja? ke Jogja itu ya tadi kejadiannya kan setelah ibu meninggal dan sebagainya, sebagai kita ngaji dan sebagainya, ternyata masalah riba ketampar-tampar. Tahun berapa ya saya lupa itu. Pokoknya akhir-akhir lah sebelum kita hijrah itu di 2013 itu nafsu ini gede. Pengen lihat teman di Jogja ini ada booming, mereka sewa tempat, lalu tempatnya disewakan per petak-petak diisi brand-brand. Nah, gitu. Akhirnya waktu itu kok pengen, ya, siapa tahu ini rezeki gitu aja kan. Ana nggak pernah berhubungan dengan bank kecuali waktu itu KPR rumah. Tapi udah selesai tuh, cuma 5 tahun selesai. Nah itu udah nggak punya utang dan sebagainya, masa tenang, tapi nafsu gede, punya ide tadi, carilah kontrakan, dapet, set. Tanya sama yang punya berapa, sekian juta, minimal 3 tahun. Waduh, saya nggak punya uang kok sebesar itu pak. Oh nggak apa-apa mas, kan gitu. Loh masnya punya rumah kan? Punya. Lalu maksudnya gimana pak? Ya di sekolahin aja. Maksudnya pak? Iya ke bank gitu loh. Dianggunkan nanti dapat uang buat nyewa sini, kan buat usaha gitu. Oh bisa ya gitu. Saya udah bodoh-bodoh amat, nggak begitu tahu seperti itu. Oke lah gitu. Ternyata gitu, sama teman saya aja. Saya punya teman yang ngurusin di bank. Wow, akhirnya dicairkan, dapat duit. Memang nggak besar uang yang kita dapat, cuman ya bagi kami ngaruh gitu loh. Uang sudah kita investasikan untuk nyewa tempat, renovasi, isi barang sebagainya. Tahun pertama bagus. Sebenarnya tahun pertama itu andai kata kita mengelunasin bisa malah. tapi saya tanya nggak mau, jangan gitu. Ojo gitu. Nanti eman-eman duitnya diputar lagi gitu loh. Tahun kedua mulai start. Terus tahun ketiga surut. Toko kan masih ada tuh, Surabaya ada, Sidoarjo ada. Ini toko yang sekian kan, tapi yang kan timbul tenggelam ya, ada yang sudah saya lepas waktu ibu sakit itu kan juga kita sempat ngelepas ruko, kita kan nggak punya asuransi dan sebagainya. Ya udah kita jual sebagainya, beberapa aset kita jual, yang penting ibu sehat. Tapi kata Allah Tuhan bukan lain, ibu nggak bisa sembuh. Ya udah sampai akhirnya tinggal berapa itu, akhirnya yang ini yang distro yang baru ini selesai deh. Nah kita masih punya utang kan, nah di bank itu ngaji terus. Ngejar ya, ngejar multi level juga jalan terus. Ngejar, ya. Tapi dapat ilmu multi level hukumnya begitu. Haram. Habis itu riba apalagi tampar-tampar. Nah, akhirnya istri yang menguatkan. Udahlah. Kayaknya harus gitu. Saya bilang, harusnya gimana? Jual aja rumah. Loh, ini rumah kita tuh benar-benar rumah kita perjuangkan loh kemarin. Loh, kok malah kamu atau malah suruh jual? Biasanya kan perempuan yang beratin. Ya dah? Ya rumah jualin, kita yang malah kita yang beratin itu. Akhirnya istri nggak apa-apa lah. Tapi gimana? Ya pulang ke Jogja. Ini kata alhamdulillah ibu mertua saya di Jogja sini ngomong minta ditemenin. Beliau udah mulai sepuh, udah butuh teman, mulai sakit-sakitan. Akhirnya saya bilang malu kayak gitu kan. Jogja nggak apa-apa, terus pamit sama ini dulu deh, sama kakak ipar gitu. Akhirnya kita izin, malah alhamdulillah kakak ipar ngomong, ya kata bersyukur gitu, malah ada nemenin ibu kita yang jauh nggak bisa ini. Ya kamu pulang
Alhamdulillah, ya udah kita pulang, kita meninggalkan segala macam hal di sana. Distro itu masih jalan kan? Masih jalan. Nah, habis kontrakannya 2016. Yang itu yang baru udah tutup. Yang di Surabaya masih ada, yang di Sidoarjo ada, yang di Sidoarjo ini sampai 2016 habis. Saya tinggal, saya serahkan sama karyawan sana, pokoknya sudah urus, saya enggak mau tahu. Yang penting minimal kalian masih bisa hidup lah, masih bisa gajian. Saya tapi terus nggak bisa gaji kalian dari yang lain. Kita hijrah ke sini, mulai dari nol. Di Jogja. Dari nol, nggak punya apa-apa, rumah jual, selesai. Hanya ke sini bawa kendaraan. Waktu itu pilihan mau jual rumah atau mobil, akhirnya kita kan milih rumah. Bawa mobil kan buat kaki lah ya, kaki, bawa mobil satu, motor satu. Mobil apa waktu itu? Itu si putih itu. Wah, mobil penuh kenangan, iya, perjuangan ya tuh. Itu. Dicobi Pak, itu jangan sampai dingin loh, ini kopi ini panas. Oh sudah mulai nih, yes. mulai turun nih. Alhamdulillah. Berarti akhirnya di Jogja 2017 mungkin hitungannya. 2015 itu. 15 ya. Iya. 16 sambil meninggalkan. Ngurusi sana sini lah. Hari-hari. Di sini. Singkatnya nih Pak, sudah selesai kan ya yang lalu lah. Sudah selesai. Berarti ini lembar baru nih ceritanya. Lembar barunya jenengan di Jogja itu ngapain? Pindah sini. Kenal. Tinggal sisa uang sedikit, randu apa-apa. Ya dengan segala macam tekad, tinggalkan rasa malu, tidak peduli lah, sudah nol. Ana masih waktu itu sudahlah segala sesuatu jalanin. Akhirnya jual wedang uwuh. Wedang uwuh. Ya, nyari sumbernya sampai ke Mogiri. Sumbernya jualan online lah ya. Gitu. Ya lah, sudah mengalami online ya tuh? Iya, ya WA-WA lah, sudah SMS, WA, Facebook dan sebagainya lah. Udah bikin Instagram, udah jalan, udah ada punya bayar tetap di Surabaya, di beberapa kota. Cuman belum sesuai harapan. Bikin gantungan kunci kulit. Coba nawarkan ke Malioboro, ditolak semua. Sampai ke Mirota pun ditolak. Salahnya apa sama gantungan kunci? Katanya satu, barang seperti itu udah banyak. Yang kedua harganya gak masuk. Saya full kulit. Seperti itu. Ya udah. Akhirnya ya habis bikin dompet juga nggak jalan. Udah jalan. Akhirnya ada penawaran dari teman di properti di Surabaya. Mas, buat temenin aku. Maksudnya apa? Jadi HRD di Surabaya. Maksudnya ya riwa-riwi akhirnya. Disuruh balik. Iya. Saya tinggal sana. Nanti seminggu 2 minggu sekali pulang sini. Gaji sekian. Habis di sana 3 bakti sedikit habis. Jalan berapa hanya nggak sampai setahun lah ya itu seperti itu. Akhirnya lahirlah anak saya yang terakhir si Raya itu memantapkan bahwasanya kalau saya tinggalkan sana. Saya lanjut di sini. Dan alhamdulillah karena masih berhubungan baik sama teman-teman di Sidoarjo. Satu ketika waktu masih di sana itu saya duduk di masjid Idul Fitri di Surabaya. Di Sidoarjo. Yang rencana yang dekat rumah itu. Ya. Dari situ ada teman tiba-tiba duduk sebelah ana ngerangkulan. Pak Anto di Jogja jualan apa? Siapa? Enggak jualan apa-apa, Pak Fit gitu. Namanya Pak Fit. Oh gitu. Jualan aja, jualan kebab lah gitu. Jualan kebab bagaimana? Saya nggak tahu, Pak. Ya bisa lah, nanti belajar sama-sama lah gitu. Saya enggak punya modal, Pak Fit. Saya habis-habisan. Tak modalin. Jadi yang penting ada tempat nggak gitu. Ada kok tempat, rumah mertua besar Pak lah gitu kan. Nah itu garasi ada, halaman besar dan sebagainya. Udahlah nanti pulang berfotoin gitu. Fotoin semuanya. Lalu punya ini nggak, punya freezer nggak gitu kan. Ada tapi kecil, freezer box itu yang dulunya anak dulu jualan teh juga di Sidoarjo. Seperti teh poci gitu. Itu ada. Ya udah pakai dulu di itu. Akhirnya Pak, kalau mulai itu kan saya harus punya nomor lain lah gitu kan. Iya, saya nggak punya yang lain Pak, cuman ini. Masuk jadi satu nomor usaha sama. Berarti butuh handphone gitu kan. Butuh berapa? Tak pinjemin. Dipinjemin 1,5 juta. Beli handphone, dikasih nomor. Kalau nomor dikasih beliau malahan nomornya itu. Ya sampai sekarang pakai yang untuk saya itu nomor beliau. Itu nomor udah mati dipakai lagi. Sudah akhirnya ya udah jalan, fotoin semuanya. Tapi Pak Anto kira-kira 3 tahun mau siap nggak? Maksudnya siap berdarah-darah?
Oh, kalau masa berdarah siap-siap apa? Oh, biasa kerja kayak gini kayak gitu kan. Ya wis lah, bismillah. Akhirnya disuplai sama beliau. Disuplai beberapa produk itu ya kita ya laku bayar kan gitu kan. Dititipin yang penting saya usaha itu. Akhirnya sampai lebaran pertama akhirnya dipinjemin freezer lagi karena berkembang alhamdulillah. Itu anak keliling Jogja brosur semuanya. Beliau bantu anak support di digital marketingnya dari pabrik. Anak support itu beliau itu untuk digital marketing gak usah dipikirin Pak Anto, kita siapin gitu. Yang penting Pak Anto di Surabaya, di Jogja ini maksimalkan lah. Udah itu alhamdulillah bertumbuh. Cuma berjaga cuma berdua sama istri. Kalau anak pergi, anak keliling ngirim barang, istri jaga. Kalau istri nggak bisa ya tutup dulu, nanti tunggu pulang gitu. Orang kalau mau beli barang ya bisa nunggu saya gitu ya sudah. Jadi saya ya sudah jalanin terus. Tapi ya pertama stres kan, biasanya di distro kan tau lah. Biasa. Untungnya berapa? Besar kan distro. Iya. Pula saham ini dan saham ini ketok kok kaos ya toh. Nah, itu distro juga. Garing juga. Enggak, saya enggak. Itu udah lama. Gitu. Tiba-tiba berubah konsep kan jadi grosir. Untungnya berapa? Kecil banget. Ya tuh. Wah, bisa ta hidup kayak gini lah gitu kan. Ya cuman alhamdulillah Pak Fit terus sebabnya bisa Pak Anto. Kalau di grosir berarti ngejar kuantiti. Gitu Pak Fit. Bismillah. Yaudah terus sampai sekarang ini. Kalau dilihat ya saya bilang kalau dibandingkan sama dulu sama distro, ya Allah berikan kebaikannya berlimpah gitu loh. Iya, dan alhamdulillah di Jogja malah bisa banyak kenal teman-teman yang saya yang ngajak anak untuk menjadi baik gitu loh. Salah satu antum. Enggak, saya juga ditemuin aja sama Allah dan saya nggak ngerti apa-apa. Ini kamu jalanan ini salah satunya anak bisa berlabuh. Ya kira-kira itu memang kalau buat teman-teman kan biasanya untuk hijrah itu kan banyak pertimbangan ya, apalagi harapannya itu kalau hijrah ya langsung dapat sukses Ya kan, kepingnya gitu. Nah, ternyata kan kalau seumpamanya dikasih ujian dikit ya akhirnya futur lah. Kapan suksesnya ini benar kayak gitu, itu bener nggak sih Pak? Kalau anak gini, waktu dulu nggak berpikir masalah untuk jadi sukses enggak. Dari Sidoarjo Iya. sudah sukses pindah ke Jogja. Hijrah gitu aja. Yang penting anak waktunya sama mas istri waktu itu hanya meninggalkan riba. Intinya aku seperti itu. Karena kuat sekali istri anak bilang, aku enggak mau mati dalam kondisi seperti ini. Istri yang menguatkan anak. Kita enggak pernah berpikir bagaimana nantinya. Karena memang kita belajar kan Allah akan menggantikan lebih baik. Kita kan nggak tahu itu masih entah kapan. Yang penting kita fokus. Yang penting kita memperbaiki diri aja. Ibadah kita dikuat. Terus kita pelajari untuk bagaimana lebih baik. Kita banyak kenal sama teman-teman yang sayang soleh, yang ajak kita kebaikan. Itu aja. Nggak ada pikiran masalah. Target begini nggak ada. Cuma yang biasanya kan anak kan usaha kan menargetkan per 5 tahun. Pribadi loh ya. Usaha itu kan 5 tahun nanti seperti apa. Nah, secara bisnis kita ada reng-rengan. Padahal gitu. ini kan belum 5 tahun. Udah 5 tahun kemarin. Udah 5 tahun ini ya? Kan 2016. Oh iya. Nah, udah 5 tahun ngerasain tetap ini ya. Oktober kemarin 5 tahun gitu. Jadi anak cuma reng-rengan ini sekian, nanti pertumbuhan seperti apa kita ngikutin. Kita belajar juga di sisi lain ya. Di dunianya kita sisi belajar bagaimana orang bilang men-scale up usaha, menaikkan grade ya. Ya berarti ya saya juga harus mencoba untuk kenal banyak orang, membangun jaringan juga seperti itu. Nah, mungkin setelah dievaluasi kan jenengan dari usaha yang mungkin keliru atau gimana dulu, padahal kayak enggak loh Pak, dagang aja, tetapi karena mungkin di situ ada macam-macam tadi subhat dan sebagainya, diganti ini. Berarti kan punya modal tuh untuk mengevaluasi biar nggak kayak dulu ya toh. Yang sekarang ini sudah dapat semua belum Pak? Apanya? Perubahannya ini. Saya sudah nggak utang bank. Saya sudah gini kan berarti dievaluasi toh. Ini sudah dapat semua. Sudah sesuai syari semua usahanya. Insya Allah. Satu, kami dari usaha dulu nggak pernah main bank.
kecuali yang keceglong itu tadi. Kan Ya. itu udah kita tutup ya. Usaha yang Jogja. sekarang Hmm. belas kita nggak ada main bank. Masya Allah. Jadi semuanya kita bergulir dari keuntungan yang kita dapatkan, kita putar lagi terus. Kita menutup mengurangi hal-hal yang saya nggak penting itu. Memberikan masukan ke anak-anak. Saat kita harus tahan keinginan-keinginan yang saya nggak penting. Gitu kan. Lalu kita mencoba untuk mendekatkan diri bagaimana syar'inya. Contoh nih, di toko kami hari Jumat libur. Hari Jumat libur. Coba dulunya pertama awal kan Ahad dulu. Ah. Tapi lama-lama pikir wah Jumat. Ditambah karena memang anak-anak tadi kan ada di pondok, habis itu juga sekolah ada di Jamil ya sekarang ya, di Binbas sebagainya. Ini liburnya Jumat kan. Akhirnya kita putuskan hari Jumat libur. Iya. Nah, karena kalau kita buka anak-anak libur kita kerja, mereka juga keprotes. Nah, aku libur, Abil kerja, gitu kan? Nah, itu akhirnya Oke, udah. oke. Alhamdulillah kru kami, anak-anaknya semuanya sekolah di Jamil dan Binbas akhirnya pada liburnya Jumat. Tuh. Bentar, Ya, Pak. alhamdulillah. Nah, tak potong nih. Semua karyawan kami loh. Sekarang jadi berapa karyawannya, Pak? Nggak banyak, nggak kayak seperti dulu. Nggak banyak. Nggak banyak. Karyawan tuh kalau yang inti, Hmm. inti itu cuman kasir satu, kepala toko satu, shopkeepernya dua, tambah satu untuk kurir. Hanya ada juga Pak Iwan. Sebenarnya Pak Iwan itu juga bantu beliau di situ. Jadi ada 6. 6. Belum lagi yang kita juga ada kedainya kebab juga ada sementara 31 nih. 7. Itu yang untuk toko. Belum lagi orang-orang yang di belakang yang membackup rumah tangga. Comeback supply. Yang masakin kru karyawan. Oke, Yang jaga luar kebun dan sebagainya. Total yang ada 10-an lah. Seperti itu. Dan semua mereka anaknya diberi hari Jumat. Itu. Alhamdulillah. Itu syarat atau gimana? Apa mereka mikir sendiri? Alhamdulillah berjalan aja. Karena mereka nggak mau kita ajak ngaji haram dia mau ngaji terus di rumah juga kita nggak ada saya nyetel musik semuanya isinya TV sunnah. Saya murotal. Jadi nggak ada saya nggak ada seperti itu. Konsumen masuk ya mereka akan melihat suasana yang berbeda. Waktunya sholat dia tutup. Buka dari jam berapa sampai jam 8 berapa? sampai jam 4 sore. Berarti ketemu duhur sama asar Ya. tuh. Tutup. Ya, pertama kali kalau duhur pasti tutup karena plus barengan sama kita istirahat siang ya. Tapi asar karena kita sekarang punya kasir itu akhwat ya. Jadi tetap buka, tapi pelayanannya menunggu teman-teman yang ikhwan ini pulang dari masjid. Wah. Nah, boleh masuk lihat nanti waktu ngepack dan sebagainya nunggu gitu. Tuh, ya 4 sore selesai. Gitu. Itu yang kita dapatkan di sini. Kalau sampai detik ini pencapaian apa, Pak? Atau masih ada hayalan kepingin apa gitu? Pencapaian kalau anak bilang Allah berikan kebaikan luar biasa. Allah baik banget. Anak belum banyak melakukan hal-hal ibadah, anak masih jauh. Anak suka banyak, tapi Allah sudah berikan kebaikan tuh berkali lipat. Gitu loh. Ketenangan sebagainya, dikasih rumah meskipun rumah ini rumah mertua ya. Alhamdulillah kita bisa pelan-pelan kita over. Kita ambil, kita beli tapi dengan konsep ya kita cicil lah pada keluarga besar ya seperti itu. Di situ tinggal di Jogja di teman yang baik ya saya dapat banyak lah, dapat banyak. Maka masalah omset itu sudahlah nggak usah dianukan ya. Tapi yang pasti itu sudah sangat mencukupi apa yang selama ini kita nggak pernah pikirkan. Alhamdulillah ya, Pak ya. Ya. Gitu. Sekarang berarti keinginan terdekat ya apa mungkin kan ini kalau saya lihat di teman-teman di KJ ini kan juga macam-macam ya. Ada yang pengusaha, ada yang pengangguran, ada yang mau usaha ya dan sebagainya. Ternyata kan ada orang anggapan di luar, kowe iki ngojang ngaji wae apa ora mikir keluarga, mikir ekonomi dan sebagainya. Jadi kesannya tuh saya malas ya mau ngaji. Anak ngaji terus orang mikir dunia. Salah. Salah.
prioritas waktu itu aja. Prioritas waktu. Kalau mereka hanya berpikir seperti itu, salah besar karena nggak adil. Bagi saya nggak adil. Karena bagaimanapun kita butuh ilmu. Ilmu itu kan akhirat yang penting utama. Karena kita udah tahu kan, kita kejar akhirat, dunia dapat. Itu udah dirasain. Ana rasain sendiri sih itu ya. Jadi konsep Ana sekarang ya cuma itu. Yang penting Ana apa yang udah Ana jalankan, ini kalau bisa nanti kedepannya autopilot, maksudnya tanpa kehadiran Ana, usaha itu tetap berjalan, Ana bisa ngaji. Kru juga, Ana tetap maksakan mereka harus ada ngaji. Kami siapkan di sekitar rumah itu ada pengajian sehingga mereka bisa ikut ngaji kan seperti itu. Kemarin sebelum pandemi memang kita ada kajian karyawan, karena kita stop dulu. Nah, Ana banyakin, Ana usaha untuk di sekitar itu dulu. Nah, biar berbaur sama warga sebagaimana gitu. Masih prioritas waktu kok, saya pikir ngaji kalau ngaji semua ya. Iya, Pak. Ini udah malam nih, Pak. Terakhir, cita-citanya jenengan apa nih? Kalau dibilang apa? Saya ini kepinginnya ini loh nih yang belum kesampaian gitu. Yang pertama, Ana pengen naik haji sama istri. Selama ini tuh belum? Baru umroh. Ya, alhamdulillah sudah umroh ya sudah. Berapa kali? Ana 2 kali. Sudah umroh 2 kali. Istri sekali. Sama anak pertama sama bapak, kedua sama mertua sama istri. Gitu. Cita-cita kepingin haji. Sudah nyicil, Pak? Nyicil apa dulu? Daftar lah. Kalau daftar enggak, Ana pengennya yang ini, yang apa? Yang bukan yang reguler. Langsung aja. Yang kejar itu, Ana kejar itu. Kalau ngejar reguler kayaknya nggak tahu umur nyampe nggak kira-kira ya. Ana nyembat cuma sekarang nabung untuk ngejar yang langsung itu. Nggak tahu angkanya kan udah itu ya, bismillah lah. Coba tahu kalau sampaikan di situ. Satu, yang kedua, semakin banyak orang-orang tersejahterakan di minimal di lingkungan kami. Jadi yang kerja sama kami itu minimal tetangga, teman-teman yang ada dekat, ditambah moga-moga saja bisa buka unit usaha buat ikhwan-ikhwan. Sekarang karyawannya ada yang teman-temannya kita mungkin. Ya Pak Iwan. Oh, Pak juga Iwan, ada Mas Fajar, ada Mas Mas Agus, itu juga ada. Gitu. Jadi lagi mencari pola. Saya belajar, ada teman itu yang punya pukis. Nah, yang Ustadz siapa ya punya apa? Martabak atau manis tuh ya pagi? Iya, Nah, ada. Kan jualnya pagi-pagi itu. Betul, itu kan rombongannya Pak Gito itu loh. Gito Kerapia atau Abu Bakar yang barusan nikah. Pola itu anak lagi pelajarin. Anak kan di kebab. Kira-kira kebab bisa jual pagi nggak ya? Gitu. Apa ya kira-kira ya? Karena kebab kan dikasih kan malam, sore ke malam. Dan sore malam tuh kan teman-teman ngaji. Teman-teman kita kan ngaji. Bagaimana caranya teman-teman yang ngaji tadi itu bisa juga bersinergi dengan kami yang mereka membutuh kerjaan ya, tapi usahanya kerjanya pagi seperti teman-teman yang saya jalan nih. Itu pengalamannya si Bukis itu juragan Bukis tuh loh, Pak. Nah, itu nama belajar. Masya Allah tuh karyawannya banyak tuh. Bener. Iya, sudah ada yang kuliah Libya juga. Nah itu, makanya anak Masya Allah beliau teman-teman tuh usaha yang kerja itu teman-teman pada ngaji, yang kuliah di agamaan ini ya toh. Dan pada ada juga di ustadz dan sebagainya itu kan soal itu kan berkahnya luar biasa tuh. Besok kita panggil. Iri dong. Iya, besok tak panggil ya. Beliau kadang ya sibuk juga gitu. Sibuk ya. Memang dari Gunung Kidul, cuma pengalamannya sampai ke negeri Arab itu. Nah, sudah haji apa belum itu saya? Curiga saya malah. Malah bolak-balik kayaknya. Allah. Mantap, wes gitu Mas Eko. Mantap. Semoga tercapai ya, Pak ya. Amin. Keinginannya gitu. Berarti ini masih tetap semangat ngaji? Oh, harus. Karena udah umur sekian. Berapa tuh, Pak? Rahasia nggak apa-apa. Wah, nggak usah 46 mana? 46. Masih kelihatan muda loh, Pak. Ya itu mudah-mudahan. Cuman hanya bisa ya penting bagaimana caranya. Tadi kalau saya mau travel, Ana ikut masukkan ke dalam diri Ana, bagaimana Ana bisa dapat pahala yang terus mengalir. Itu aja sudah ya, apa caranya ya? Mungkin tadi kita buka kajian tadi kan kayak Mas Eko kan ada ini orang datang dapat ilmu, ternyata bisa nggak kepengin tak nengok-nengok pulang ke daerahnya gitu. Mana Sidoarjo?
Nah Mas besok kita mau ke Sidoarjo nemenin Ustaz Abu Aswad. Masih mau gitu. Mau, anak udah lama Istilahnya- gak terus ramai teman-teman sana. Oh, jadi besok mau ini misi dakwah loh ini berarti. Ya, Nggak ada misi bisnisnya loh. Gak ada, dolan. Sekalian. Nanti ketemu tuh sama teman-teman. Sudah. Insya Allah, anak udah ya kangen banget sih masjid itu yang membuat anak Idul Fitri itu yang membuat anak awal kan jadi nangis. Anak kenal semua, anak digembleng sama teman-teman. Bagaimana caranya bisa jadi. Jadi kuat. besok hari Hari Jumat Insya Allah Mau- Sabtu acara di sana. mau kembali ke masjidnya jenengan yang Ya kesana lah pokoknya. kebenaran ada Ustadz Ya, anak Sama. saya pengen nemenin beliau sekalian ketemu teman-teman sana. Ustadz Abu Aswad. Ustadz Al Ustadz. Wah seru nih Pak, ketemu teman-teman yang berjuang. Iya, sudah anak Semangat, Pak. udah sounding alhamdulillah pada mereka insya Allah ketemu. Wah, seru ini. Ya, wah, ini, Pak. Kayak gitu Pak nih. Gitu, Pak. Kasihan jenengan kok ketinggalan pun. Coba disuruh ingat-ingat masalah jadi kadang nangis juga. Gitu ya. Wah, ya. Terima kasih berbagi lah Pak. Iya, Ya. iya. Nanti terima kasih waktunya ini sudah mampir di KJ. Insya Allah. Jangan bosen-bosen lah. Nggak Berbagi bosen, ya, toh. senang. Ya ini rencananya kita setiap Selasa malam ya jam 20 kalau agak molor ya jadi 20.15 atau berapa nanti siapapun teman-teman untuk berbagi pengalaman di meja sini kita pakai acara ngopi ini nggak bohong loh ini tadi kopi ya coba ngopi ngolah pikir lan ati ya ini Siap, mungkin jadi program baru Pak di kampus jalanan nggak usah nunggu tahun baru pokoknya kita mau tiap hari baru aja lah gitu. Ide yang luar biasa. Semoga jalan ya Pak ya. Dukung ya, Insya Allah Pak? kita dukung Semoga full. kita bisa saling berbagi sama teman-teman yang lain. Pasti Wah, banyak manfaatnya. Pasti banyak manfaatnya. Ngopi Pak. Siap. Nggak boleh tos ya. Oke. Ngolah pikir. Nanti. Nanti. Amin. Alhamdulillah.